Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku mau lanjut review mouse episode 15. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu kita langsung ke pembahasannya aja. Dimulai saat pembunuhan Gomuwon di gereja, dan terlihat Jaehoon kecil yang seolah menyalahkan Tuhan. Dan terlihat ternyata Jaehoon dewasa itu Jung Barem. Kembali ke adegan terakhir di episode 14 saat Barem melihat jasad Hankuk di dalam tong. Dia pun teringat flashback 1 tahun yang lalu, Hankuk yang disekap Jung Barem di ruang bawah tanah bernarasi kalau detektif itu tidak menepati janjinya. Hanya dia yang menepati janji, dan dia juga berbisik di telinga Hankuk kalau tidak punya perasaan iri adalah pendosa. Barem pun mulai mengingat tiap detail pembunuhan yang dilakukannya. Flashback saat Gomuchi yang hampir menabrak Jung Barem. Ternyata saat itu Barem ingin menghabisi si burung karena sudah mengotori badannya. Dan setelah Gomuchi pergi, Barem ingin melampiaskan lagi kemarahannya dan ingin langsung membunuhnya. Tapi itu diurungkannya karena merasa mati perlahan itu lebih baik sebagai hukumannya. Barem menyadari ternyata dia selama ini menyembunyikan jati dirinya dan menganggap itu semua nyata dan bukan sandiwara. Dia pun mengingat pembunuhan nenek Bongyi dan menyadari kalau itu bukanlah ingatan Sung Yohan, melainkan miliknya. Jung Barem begitu terkejut hingga gemetar. Saat Barem menerima telepon Dongku, dia langsung teringat kejadian saat dia menusuk Nachikuk. Di kantor ruang arsip, Gomuchi menunjukkan keanehan pisau itu ke kepala tim, Detektif Kang dan Detektif Park. Mereka berpikir kalau pelakunya datang mengambil pisau itu dan setelah membunuh Kang Duksu, pisau itu pun dikembalikan lagi. Detektif Park berkata kalau pelakunya orang dalam. Kepala tim dan Detektif Kang juga bingung karena tidak ada orang luar yang masuk dan CCTV juga tidak menemukan keanehan. Mereka pun memutuskan menyelidiki kasus ini diam-diam. Gomuchi bertugas memeriksa CCTV waktu sekitar pembunuhan Kang Duksu. Detektif Kang bertugas memeriksa CCTV. Apa arsip bukti Kang Duksu telah dibaca orang lain? Gomuchi yang memeriksa CCTV pembunuhan Kang Duksu dan menemukan keanehan. Dia meminta hard disk CCTV-nya diserahkan untuk diperiksa. Gomuchi membawa hard disk itu ke seseorang dan meminta datanya dipulihkan semua. Begitu tiba di kantor, Gomuchi menerima pesan kalau data CCTV-nya sudah dipulihkan dan sudah dikirim ke Gomuchi. Gomuchi yang melihat CCTV itu melihat orang yang mencurigakan itu memiliki tanda OZ. Saat dia mengecek tanggal CCTV itu, ternyata tanggal yang sama saat dia dipukul dan mengingat itu orang yang sama. Gomuchi pun memeriksa tempat parkir dan mendapat plat mobilnya. Gomuchi datang ke pusat lalu lintas untuk melacak plat mobil itu dan mendapati mobil yang mengarah ke sebuah hotel. Setibanya di hotel, Gomuchi melihat mobil itu. Gomuchi masuk ke hotel, tapi si pemilik mobil malah keluar dan pergi. Gomuchi tersadar kalau ternyata mobilnya telah hilang. Jung Barem datang ke rumah sakit dengan keadaan linglung. Dia mengingat saat dia dan Nachikuk di penjara. Dia melihat kamar mandi tak terpakai di penjara dan berkata ingin melihatnya. Jung Barem masuk duluan, disusul Nachikuk. Ternyata di sana Nachikuk ditikam berulang kali oleh Jung Barem karena Jung Barem menganggap Nachikuk adalah pendosa karena tidak memiliki perasaan sombong. Dan terlihat bagaimana dia yang mengeksekusi Nachikuk di tempat itu. Jung Barem yang tiba di depan kamar Nachikuk tidak berani masuk. Saat dia ingin pergi malah bertemu Dongku dan Gomuchi. Di kamar pasien,
Jung Barem melihatnya merasa bersalah, tapi anehnya Nachikuk malah ingin memeluk Jung Barem. Jung Barem jadi kebingungan. Di luar kamar, ibu Nachikuk bertanya kondisi Nachikuk yang sepertinya tidak ingat serangan itu. Dokter berkata wajar bila tidak mengingatnya, tapi tetap harus dipantau perkembangannya. Jung Barem yang mendengar perkataan Dongku kalau hanya Jung Barem yang diingat Nachikuk. Seketika dia merasa aneh dan pergi dari sana. Di saat Bong Yi menelpon Jung Barem, dia mengingat kejadian saat pembunuhan nenek Bong Yi. Jung Barem terus merasa bersalah. Jung Barem datang ke gereja tempat Gomuwon terbunuh, dan dia mengingat kembali kejadian saat dia membunuh Gomuwon di gereja itu. Jung Barem berlutut dan berkata, seharusnya dia mati malam itu, jadi tidak akan menanggung rasa bersalah ini. Di kantor, Gomuchi mengingat lagi kejadian Nachikuk yang memeluk Jung Barem dan merasa keanehan. Di gereja, Jung Barem mengingat mayat di tong itu ialah Hankuk. Dia bergegas kembali pulang ke rumah lama, tapi begitu tiba di ruang bawah tanah, semuanya sudah hilang, bersih tidak bersisa. Dia memikirkan siapa yang membersihkannya, langsung teringat dengan Danili. Jung Barem datang ke tempat Danili dan bertanya di mana dia menyingkirkan mayat Hankuk. Danili kebingungan dan bertanya apa Hankuk korban Sung Yohan. Jung Barem menyadari Danili yang tidak tahu. Dia pun bergegas pergi dari sana. Gomuchi datang ke rumah sakit. Dia melihat Nachikuk yang bermimpi buruk. Gomuchi berusaha menenangkannya dengan berkata kalau orang yang menikamnya telah mati. Nachikuk terkejut dan bertanya siapa yang mati. Gomuchi merasa aneh dengan reaksi Nachikuk. Nachikuk lebih penasaran siapa yang mati daripada siapa yang menyerangnya. Dan Gomuchi melihat reaksi Nachikuk tegang saat menyebut nama Jung Barem. Nachikuk berkata kalau ingatannya telah kembali dan dia tidak mengingat pelakunya karena diserang dari belakang. Nachikuk memberitahu Gomuchi kalau lokasi kejadian dia ditikam itu di kamar mandi. Gomuchi datang ke kamar mandi yang tidak terpakai di penjara. Dia terus memperhatikan tiap sudut kamar mandi. Dia pun memikirkan kemungkinan pelaku membawa Nachikuk ke auditorium dan mencocokkan dengan pernyataan Jung Barem sebelumnya, tidak sesuai dengan waktu yang terpakai. Di jalan, Jung Barem melihat ibu Hankuk menyebarkan selebaran pencarian orang hilang. Jung Barem yang melihat membulatkan tekad untuk mengatakan kalau dia telah membunuh Hankuk, tapi belum sempat mengaku. Di berita menyiarkan penemuan mayat Hankuk di pabrik kosong di Gyeonggi. Ibu Hankuk mendengarnya langsung pingsan. Polisi telah sampai ke pabrik itu. Jung Barem yang melihatnya secara tidak sadar berkata, siapa yang memindahkan mayatnya ke sini? Gomuchi yang mendengarnya langsung emosi dan menuduh Sung Yohan yang melakukannya, jadi mustahil polisi menemukannya. Gomuchi yang melihat jam tangan di pergelangan tangan Hankuk menyadari waktunya sesuai saat si predator memberi batas akhir penemuannya. Dia pun bertanya ke tim forensik, apa Hankuk kehilangan paru-parunya? Tim forensik mengatakan iya. Gomuchi yang mendengarnya begitu terpukul dan meminta maaf ke Hankuk karena menyerah akan pencariannya. Berita penemuan mayat Hankuk sampai ke telinga Danili. Seketika teringat pertanyaan Jung Barem. Dia menyadari ingatan Jung Barem telah kembali, dan dia harus bergegas menghentikannya sebelum dia bertindak. Jung Barem pulang ke rumah. Di dalam rumahnya ada seorang pria yang menggeledah barang-barangnya. Dia masuk dan langsung ingin bunuh diri, tapi langsung dipukul pria itu hingga pingsan, dan pria itu mengambil bros nenek Obong Yi. Saat sadarkan diri, Jung Barem melihat Danili duduk di sana. Dia meminta dikembalikan pistol itu, tapi dihalangi Danili. Jung Barem mengatakan kalau dia sudah ingat membunuh semua korban, dan dialah si predator itu. Danili yang mendengarnya berusaha meyakinkan Barem
bahwa daripada bunuh diri, lebih baik memburu psikopat lain melalui gen yang dimilikinya. Danny Lee bercerita kalau 21 tahun yang lalu, Han Seo-jun memberi paket berisi tikus yang berhasil ditransplantasi otaknya. Tapi Danny Lee tidak membuang tikus itu, malah meneliti perkembangan si tikus dan mendapati fakta bahwa lambat laun tikus itu akan mati. Danny Lee berkata, begitu juga dengan Jung Barem. Jadi, sebelum waktunya tiba, lebih baik menggunakan sisa waktu ini. Danny Lee juga bercerita, awalnya dia juga mengira bahwa Sung Yo-han itu predator, mengingat dia anak Han Seo-jun, tapi dia menyadari kalau Sung Yo-han itu termasuk ke 1% itu. Sung Yo-han itu termasuk ke golongan jenius. Danny Lee berkata kalau Jung Barem tidak boleh mati secara tidak bertanggung jawab bila dia peduli dengan para korban, dengan cara penebusan dosa, yaitu membunuh predator lain. Jung Barem tidak percaya ucapan Danny Lee. Melihat Jung Barem ingin pergi, Danny Lee berkata, bagaimana nasib Sung Yo-han? Semua orang berpikir dia si predator itu. Apa Jung Barem tidak ingin membersihkan namanya? Jika kamu mati seperti ini, kebenaran akan terkubur selamanya. Sung Yo-han memiliki tekad dan jiwa yang murni. Jung Barem tidak percaya. Dia meminta bukti ke Danny Lee. Danny Lee berkata, kamulah buktinya. Jika Sung Yo-han psikopat, tidak mungkin Jung Barem merasakan rasa bersalah, rasa iba, belas kasih, dan terutama penyesalan. Penyesalan tidak ada di dalam otak psikopat. Hal yang dikendalikan otak Sung Yo-han, di otaknya bukan kenangan, tapi emosi. Jung Barem datang ke tugu peringatan Hankuk. Dia teringat permintaan Sung Yo-han saat itu untuk membebaskan Hankuk. Dan dia menyadari hanya Sung Yo-han lah yang tahu Hankuk disekap olehnya. Jung Barem pun teringat ucapan Danny Lee kalau Sung Yo-han sudah mati secara tidak adil karenamu. Jung Barem pun membulatkan tekad untuk membersihkan nama Sung Yo-han sebelum dia mati. Di depan tempat peringatan Hankuk, Gomuchi berjanji untuk menangkap semua psikopat agar tidak jatuh korban lagi sebagai tanda permintaan maafnya ke Hankuk. Di kantin stasiun TV, Bong Yi mendengar gosip tentang Hongju yang melahirkan anak Sung Yo-han. Dia pun mencari kebenaran itu di internet. Seketika, dia langsung marah. Hongju pulang ke rumah, melihat anaknya terus menangis, dia pun menyanyikan lagu saat dia kecil dulu, dan teringat akan penculikan dia dan adiknya oleh Han Seo-jun. Mereka disekap di bagasi mobil. Dibelokan, mereka berhasil keluar. Dia berpisah dengan adiknya untuk memanggil polisi. Saat berlari, dia melihat Han Seo-jun mencari mereka, dan dia pun bersembunyi, tapi tetap ketahuan oleh Han Seo-jun. Detektif Park terkejut mendengar istrinya berkata kalau putrinya tidak ada di tanah dan dia akan datang menemuinya. Choi Hongju melihat memar di tangan anaknya dan teringat dengan apa yang dilakukan pengasuh anaknya. Dia pun memasang kamera untuk melihat perbuatan pengasuh itu. Jung Barem teringat bros nenek Bong Yi dan terus mencari tapi tidak menemukannya. Dia mencari ke kardus barang bukti. Seketika dia menyadari kenapa Sung Yo-han punya foto korbannya dan tidak melapor ke polisi setelah tahu identitasnya. Hongju datang ke rumah Bong Yi, bertanya apa dia sakit, tapi Bong Yi diam saja. Bong Yi berkata kalau Hongju memberinya pekerjaan untuk mengurangi rasa bersalah. Bong Yi juga berkata bahwa dia mendoakan bayinya mati. Hongju mendengar ucapannya menangis. Tanpa mereka sadari, Jung Barem mendengar semua percakapan mereka. Na Chi-kuk membaca berita percobaan pembunuhannya di internet. Gomuchi datang ke badan forensik. Ternyata hasilnya memang darah Na Chi-kuk. Di atap gedung, Jung Barem berusaha bunuh diri. Dia menulis surat pernyataan kalau dialah si predator dan bukan Sung Yo-han. Flashback di saat Sung Yo-han datang ke rumah Barem meminta membebaskan Hankuk dan Bong Yi. Barem menolak karena tenggat waktunya telah habis. Ternyata teman Sung Yo-han dibunuh Barem, dan di malam itu juga tahu kalau Hankuk sudah tewas.
Sung Yohan berkata mereka berdua menyedihkan. Jung Barem tidak terima dan memukul Sung Yohan. Dia berkata, dia itu dewa. Untuk apa kamu mengasihani? Untuk apa kamu mengasihani dewa? Sung Yohan tertawa. Dia berkata, kalau kamu hanya punya gen psikopat yang bermutasi. Dan akhirnya terlihatlah Jung Barem yang kepalanya dipukul pakai kapak, sedangkan Sung Yohan ditembak Gomuchi. Akhirnya, Jung Barem tidak jadi bunuh diri. Dia datang menemui Nachikuk. Nachikuk meminta Jung Barem menyerahkan diri ke polisi. Dia tahu bukan Sung Yohan pelakunya, tapi dia tewas karena Jung Barem. Hanya dengan cara itu semua orang akan hidup tenang. Pilihan semua terserah ke Jung Barem. Gomuchi mendengar penjelasan dokter sambil melihat foto memar di tubuh Nachikuk, yang menandakan kalau dia sempat berusaha menahan pisau dan berusaha menghentikannya. Gomuchi teringat perkataan Nachikuk dan menyadari Nachikuk telah berbohong. Gomuchi datang ke rumah sakit. Dia memanggil Jung Barem tapi tidak dijawab. Dia pun pergi ke kamar Nachikuk dan melihat Nachikuk yang kesakitan. Dia memanggil dokter, tapi dokter tidak mampu menyelamatkannya. Dia berteriak memanggil Jung Barem. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Minggu depan sepertinya episode spesial Jung Barem yang mengingat semua pembunuhannya. Sampai jumpa.